Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait langkah ke depan Anies Baswedan jika nanti jadi sukses dalam kontestasi Pilpres. Ini analisis dari Rocky Gerung terkait proyek-proyek warisan Jokowi, apakah akan dilanjutkan, ya. Analisanya sih memang ada kemungkinan besar, ya, eh, karena dianggap sebagai bagian dari Nasdem dan pendukung pemerintah. Anies Baswedan itu dinilai tidak berani kalau tidak menolak warisan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.sumatra.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Rocky Gerung yakin Anies Baswedan tak berani tolak warisan Jokowi. Nasdem kan dukung pemerintah, terutama IKN. Suara Sumatera, bakal calon presiden Anies Baswedan dinilai tidak berani menolak warisan dari pemerintah Joko Widodo Jokowi, karena dianggap Partai Nasdem sebagai pendukung pemerintah. Karena itu Anies Baswedan dinilai tidak berani menolak pembangunan Ibu Kota Negara IKN sebagai warisan Jokowi. Karena itu pengamat politik Rocky Gerung meragukan hal tersebut. Menurut dia, Anies Baswedan yang merupakan capres yang diusung oleh partai yang kekinian ialah pendukung pemerintah. Kita mau lihat misalnya seandainya, coba kita uji apakah Anies mau batalkan IKN. Kan itu yang ditunggu tuh, ujar Rocky di kanal YouTube Indonesia Lawyers Club. Tapi bagaimana mungkin Demokrat pro IKN kok, Nasdem pro IKN kok, lanjutnya. Penilaian Anies terhadap IKN menjadi pertaruhan, sebab itulah warisan atau legacy yang menonjol dari Presiden Jokowi. Kan itu pertanyaan awal supaya ada etika tuh. Karena pertaruhan kita adalah soal IKN, karena itulah legacy Jokowi, paparnya. Diketahui dari 9 partai yang ada di parlemen, hanya PKS yang menyatakan penolakan terhadap proyek IKN. Dilansir dari situs resmi DPR RI, fraksi PKS menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara di situasi seperti ini sangat membebani keuangan negara. Tak hanya itu, PKS juga menilai bahwa pembahasan RUU IKN belum secara mendalam dan komprehensif. PKS berpandangan bahwa RUU IKN memuat potensi masalah baik secara formil maupun material. Maka dari itu PKS menegaskan menolak IKN. Pada tahun 2024, status ibu kota negara sudah pindah ke IKN. Sementara kota Jakarta sudah ditetapkan bukan pada lagi ibu kota negara RI. Ya, sobat sekalian itu ya terkait analisis Rocky Gerung yang melihat apakah Anies itu akan yang tidak berani menolak warisan Jokowi, terutama yang proyek multi apa namanya super, yaitu IKN, ibu kota negara. Nah, ini kalau kita melihat ini dikaitkan dengan Partai Nasdem ya sebagai partai pendukung pemerintah. Pun juga kalau kita melihat isi dari koalisi istana, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, ya. Nasdem pro IKN, Demokrat pro IKN. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Rocky ya. Dan memang saat ini, tetapi kalau kita melihat partai yang satunya yaitu PKS justru agak sedikit rasional karena melanjutkan proyek IKN ini akan terjadi banyak permasalahan ya, formil ya, material, terutama yang paling substantif yaitu masalah anggaran ya. Jadi anggaran yang super duper luar biasa dari proyek IKN itu tentu saja tentu dipertanyakan ya, mengingat awal ketika IKN itu uh, ada rencana akan dibangun ya, justru memakai dana dari ya investasi dari luar ya, dan tidak ada rencana untuk ataupun tidak memakai APBN. Tetapi yang terjadi adalah kembali lagi eh, apa yang disampaikan oleh pemerintah itu ya,
berlawanan lagi ya, sama seperti proyek kereta cepat yang awalnya full ya pembiayaan dari investasi dari asing ya, asing dan asing. Ya, tapi pada kenyataannya setelah proyek itu dibangun ya, mangkrak akhirnya dengan adanya apa namanya setelah itu mangkrak ya, dan ada penambahan biaya yang luar biasa gitu ya, dari 103 kalau nggak salah sekarang naik jadi 131 ya, dan akhirnya yang menjadi mau tidak mau ya, karena memang ya para investor pada lari semua akhirnya memakai dari APBN, dan ini problem juga ya, itu yang juga terjadi di IKN ya, yang kita ketahui sekarang kondisi keuangan itu lagi nyungsep. Kita ketahui utang di eh, Indonesia itu sudah ugal-ugalan ya, dari awalnya peninggalan SBY cuma 2.600 triliun, sekarang sudah naik berkali-kali lipat menjadi 7 ribuan lebih triliun, dan pengamat memprediksikan utang ini akan ya sampai akhir pemerintahan Presiden Jokowi akan mencapai 10.000 triliun gitu ya. Dan kembali lagi ya, persoalan utang yang terus dikritik oleh eh, rakyat ya, senantiasa dibantah ya dengan mencari perbandingan dengan negara lain ya, which is negara tersebut tentu saja tidak apple to apple. Misalnya membandingkan dengan Jepang ya, kemudian negara maju yang lain ya. Ingat bahwasanya negara Indonesia itu baru negara berkembang ya, ekonominya sangat labil ya, karena banyak sekali ya, mudah sekali untuk mengambil utang. Dan yang kita khawatirkan adalah tentu saja apa namanya, pastilah yang akan membayar tentu saja dari APBN lagi, dari APBN dari pajak rakyat gitu ya. Mengingat sekarang itu kondisi ekonomi lagi nyungsep ya, resesi sudah berjalan, terlihat itu dari banyaknya PHK yang terjadi di perusahaan-perusahaan ya kecil ya maupun yang besar ya, seperti yang terakhir itu Adidas ya, banyak juga startup yang tutup ya karena tidak mampu menutupi apa namanya beban untuk biaya pegawai dan juga apa namanya kondisi ekonomi yang lesu saat ini. Nah, memang ini akan menjadi pertaruhan apakah Anies nanti akan meneruskan ya proyek IKN ini atau tidak. Kalau kita melihat apa yang terus-menerus disampaikan oleh Anies ya, ini terkait dengan yang disampaikan Anies tentang rekam jejak ya. Jadi Anies itu memang melihat ya lebih menonjolkan bagaimana rekam jejak itu berbicara daripada visi misi ya. Kita ketahui ketika di Jakarta semua rekam jejak Anies itu kurang lebih bisa dibaca dalam hal penataan Jakarta ya. Ketika ada apa namanya pertumbuhan di daerah-daerah ya, tugas Anies adalah merapikan ya, dan juga bukan malah menghapus. Dan memang ada indikasi ya, indikasi yang juga pernah sudah disampaikan di TV-an pada saat ulang tahun TV-an ke-15, bahwasanya ini terkait dengan legalitas ya. Kita ketahui undang-undang IKN itu sudah muncul ya. Ada sedikit gestur bahwasanya semua itu akan mengikuti aturan yang sudah ada, yaitu undang-undang, dan undang-undang sudah ada. Yang jadi permasalahan adalah dengan kondisi ekonomi sekarang yang lagi sulit ya, tentu saja juga APBN yang tidak baik-baik saja. Pemerintah sudah utang sana sini dan utangnya itu tidak kira-kira gitu ya. Sekarang itu kemungkinan kalau tidak di stop ya, akhir pemerintahan Presiden Jokowi itu bukan hanya mencapai 10.000 triliun, bahkan lebih gitu ya. Dan itu belum lagi bunga ya. Jadi bunga itu kurang lebih sepertiga dari APBN. Nah, untuk pembayaran utang pokok plus bunga,
kadang hal yang paling miris kita pertanyakan kepada pemerintah adalah ketika membayar bunga ataupun biaya pokok utang itu yang selalu tepat waktu, ya tidak pernah ada keluhan, ya. Tetapi ketika eh, menyentuh masalah subsidi rakyat, ya justru itu terus-menerus dipermasalahkan, ya. Padahal kita ketahui APBN tadi mayoritas dari pajak rakyat, akhirnya mayoritas uang rakyat, ya. Tetapi terus-menerus pemerintah mengeluh tentang subsidi yang terus naik, terutama subsidi apa namanya energi, ya. Padahal kemarin juga ketika BBM naik itu banyak pengamat menilai ada cara lain yang bisa dilakukan, bukan hanya melulu menaikkan yang itu cara yang tidak mikir, ya. Tetapi ada yang cara lebih cerdas, yaitu sebenarnya ya tahun lalu kita mendapatkan windfall profit, ya, terutama dari batu bara yang nilainya sangat luar biasa, yang itu ya kalau dimanfaatkan bisa bukan hanya menutup ya kekurangan kenaikan harga energi yang naik, ya minyak yang naik, pun juga untuk menambal ya tanggungan pemerintah yang lain. Jadi memang ini juga aneh ya terkait juga harga minyak gitu ya. Ketika minyak itu naik ya, maka BBM itu naik. Tetapi ketika turun ya sampai turunnya itu sangat terjun bebas, terutama pada saat pandemi, justru BBM tidak pernah diturunkan. Jadi ini paradigma pemerintah yang kurang bisa melihat bagaimana untuk mensejahterakan rakyat. Itu memang inilah gambaran dari demokrasi ya, yang dari awal memang utopis gitu ya, kedaulatan di tangan rakyat. Tetapi ketika rakyat menginginkan BBM itu turun, tidak pernah ditaati oleh pemerintah. Pun ketika untuk mengeluarkan pada saat mengeluarkan Perpu Ciptaker, kita ketahui banyak sekali ya hak-hak dari buruh di situ yang merugikan kaum buruh, ya. Dan sudah banyak demo di mana-mana, tetapi apa yang terjadi? Undang-undang Perpu Ciptaker itu tetap digolkan, ya. Padahal ya kita ketahui Undang-Undang Ciptaker itu sudah putuskan inkonstitusional bersyarat, ya. Berarti tidak konstitusional, yang menjadi pertanyaan ketika tidak sesuai konstitusi kenapa tidak dihapus sekalian. Nah ini kan pertanyaan. Nah ini juga menjadi hal yang kita pikirkan bahwasanya ada juga kekurangan dari Anies ya. Meskipun saat ini satu-satunya yang dipersepsikan sebagai aktor perubahan yang juga dielulukan oleh mayoritas masyarakat, tetapi untuk hal-hal yang lain Anies tentu saja masih ada kelemahan ya. Jadi perlu juga dikritik ya. Tidak ada kelebihan dan kekurangan, terutama dari IKN. Nah, tentu saja ketika kita melihat kalkulasi IKN yang begitu masif ya, tentu saja rasionalnya proyek ini harus ditunda gitu ya. Tidak harus melulu ya menaati apa yang apa yang sudah diundang-undangkan ya. Toh undang-undang yang telorkan itu minim sekali partisipasi publik ya. Bahkan banyak sekali penolakan. Ya kembali lagi ketika rakyat itu menolak ya, kembali lagi demokrasi itu melihat menggambarkan wujud watak aslinya. Ketika rakyat mayoritas menolak justru ya tidak ditaati. Yang harusnya di situ adalah kedaulatan yang harus terus-menerus dijalankan, tetapi yang terjadi adalah terus-menerus menjalankan kedaulatan oligarki. Nah ini juga hal yang harus didesak ya terus-menerus. Kalaupun nanti akan membebani ya APBN ya tentu saja harus dikritik ya, karena kita ketahui ekonomi sekarang sudah sulit ya.
jangankan untuk mendapatkan penghasilan, untuk kebutuhan pokok ya, makan ya, bagi UKM dan juga bagi rakyat mayoritas sekarang masih susah ya. Apalagi kalau kita melihat pemberitaan setiap hari, hampir rata-rata perusahaan besar itu mem-PHK ya, dan itu tidak sedikit ya, bukan hitungan jari tetapi ribuan. Nah, ini yang tidak diberitakan juga pasti lebih banyak karena efek resesi yang sudah nampak ya. Setelah pandemi yang belum pulih 100%, malah kita mengambil kebijakan menaikkan BBM dan kita sudah melihat kelesuan ekonomi sudah terlihat di depan mata. Makanya ini perlu ada benar-benar melihat ya, simpati ya dari anggota DPR ya, untuk benar-benar melihat kesusahan rakyat untuk bersikap, karena DPR adalah wakil rakyat yang harus bisa memberikan solusi tentang kesusahan ekonomi sekarang gitu ya. Jangan melulu ketika melulu ya mengetok undang-undang, yang mayoritas undang-undang yang sudah diketok itu tidak pro kepada rakyat, justru pro kepada oligarki. Jadi kita juga menuntut kepada Anies Baswedan, karena kalau ya banyak kebijakan yang tidak pro ya, populer kepada rakyat, justru harus dikritik habis-habisan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.